Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kedelapan, engkau peliharakan lidahmu itu daripada al-mizah, artinya bergurau-gurau, dan daripada as-sukhriyah, artinya bersanda-sanda, dan daripada al-istihza bin nas, artinya menghinakan akan manusia dengan mempermainkan akan dia. Bagian yang ke-8 daripada menjaga muntung kita. Jangan sampai muntung kita ini melakukan al-mizah. Apa itu al-mizah? Yaitu bergurau-gurau. Atau jadi kita bergurau-gurau ini bagaikan, ya kan? Dan sukhriyah artinya bersanda-sanda, hampir sama aja bang, bergurau bagaikan ini. Dan daripada al-istihza bin nas, artinya menghinakan akan manusia. Namanya menyambati sambil bergurau-gurau. Nah, pokoknya kita dah mahapakkah. Nah, mahapak pokoknya kita. Nah, jangan bahapakan. Muntung kita jaga. Jangan merendahkan orang sambil mempermainkan. Jangan bergurau, jangan bersanda-sanda. Muntung kita nih, kadang kita merasa itu salah, bahkan kita menganggap itu berlucuan aja, ya. Bahkan kita menganggap itu berlucuan aja. Saikung nang hirang, lalu disambat nang hirang ini pancilatat misalnya. Nah itu kan pancilatat itu merendahkan, menghinakan lawan orang nang ujurannya ada sebujur inya pun tidak tersinggung, tapi di situ untuk menghinakan sambil bergurau tadi lalu tertawakan. Seikong nyambati pancilatat, ya kan? Seikong nyambati kicap kasep, nah sama tak? Ya kan pada hirang berdua tak? Ya bisa sambatan juga. Padahal sama aja, kurangnya pada hirang. Tapi ya kan juga sesambatan tadi Pak. Nah jadi muntung kita nih jangan kita gunakan untuk bergurau-gurau, bersanda-sanda, atau lagi untuk menghinakan orang lain dengan mempermainkan akan dia. Banyak kayak lagi nang bergurau-gurau ini, baik bahasa sambatan kan, atau baik bagi kisahan kan. Nang intinya kayaknya pacang tatawaan juga. Nah itu bergurau bersanda juga. Nah itu kada masuk al-istihza ngarannya. Nang bagi kisahan tadi ta. Tapi nang kisah lucu nang ini nih. Nang kada menyambati orang itu narannya apa tuh mizah dan sukhriyah aja. Bersanda-sanda dan bergurau-gurau. Nah kalau istihza bin nas ini sambil menghina, sambil merendahkan, sambil bergurau-gurau tadi itu. Ya, sambil menyambati itu narannya al-istihza. Nah kita kadang-kadang merasa kayak ini, rasa nyaman duduk ba-4 ba-5, ya kan? Ba-4 ba-5 tuh di warung. Nah sambil marutip, sambil bagi kisahan. Nah kan yang dikisahkan ini kan ada bapak idah kata nang lucu-lucu aja. Nah, nang lucu-lucu atau berkisah. Contohnya, ini contoh aja jangan usah biar kan contoh, ya kan? Ini karena nang ini nanti disyahid sendiri, ini contoh aja dah. Duduk 4 5. Lalu bagi kisahan di situ, bagi kisah lucu. Ujarnya nang berkisahnya aku kamu semalam kapal 8 situ, kapal 7 situ hendak mencari burung. Aku lihat seekor burung itu ada harganya 1 juta. Ujarnya nih, berkisah aja Pak, padahal mujur kan ada kisahnya itu. Kedustaan aja. Saya kira apa tuh? Saya kira tawaan tadi Pak. Mau jual orangnya 1 juta aja kawanan saya itu.
karena aja burungnya bisa bernyanyi, sebuting lagunya bisa hafal, ya kan? Ujar nambah kisah tadi nih. Ada lagi uang harganya 2 juta. Kenapa jadi sampai 2 juta harganya? Karena ini bisa 2 lagu. Iya kan? Nambah kisah kayak itu juta. Ada pulang ujiannya harganya 10 juta. Oh berarti ya kawan, ini pengarangnya bisa 10 lagu nih. Ujiannya kada. Jadi 10 juta nih, ini nama cipta lagunya. Antum kisah burung bang. Tadi itu seekor harganya 1 juta karena 1 juta nih burung itu inya bisa sebuah lagu penyanyi. Ada dua, nah harganya 2 juta bang. Lalu harga 2 juta ini inya bisa menyanyi 2 lagu. Sekali ini ujiannya ada juga harga 10 juta. Nah kawan ini mana pakai sudah pasti ini 10 lagu bisa nih. Sekalinya kada ujiannya. Nah 10 juta ini pencipta lagunya. Itu tertawaan gitu ya. Nah imbah tertawaan kita pulang seekong pulang menyuruh panggil menyuruh pisang pulang gitu. Nah ini kita kerasaan gak ada kita nih montok ini tak masuk bersandar juga mizan juga tak masuk apa bergurau juga. Nah kadang-kadang kita kadang merasa ini hal yang dilarang di dalam kehidupan kita menghadap menjalani jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kayak itu kita tinggalkan. Kenapa tuh nambah lucu-lucuan tuh selain berkisah-kisahan kan? Bata tangguhan ayat juga ya kan? Maka pada tungguannya bilanya kada menjawab karena kalau dibacakan tatawaan karena lucunya tadi. Ya kan? Nah, Mbak 4 5 juga nih duduk sambil ngopi begawi kada napa kada kata. Nah di warung itu catat dahulu ya kan? Begawi kada napa kada duduk marutit aja orangnya. Nah lalu kan tak napa pulang tak bagagayaan tadi bang. Napa bagagayaan bang? Bata tangguhan. Jasa ikon pulang ini contoh pulang kan saya niro pulang ini ya kan? Contoh aja tak. Ujian saya itu apa perbedaannya perawan lawan pahlawan? Nah ya kan? Saya ikon memikirkan bahwa pahlawan itu pejuang pun perawan itu anak bibinian. Iya kan? Ujian nang saya ikon pulang bang menyahuti pahlawan itu lalakian gak banyak kan amun perawan itu pasti bibinian sudah. Ujian saya ikon pulang tuh ujian nang mana apa tuh nang mengeluarkan tatangguhan tadi salah. Mbah Bang ya kawan apa pulang bedanya? Nah ujiannya bedanya kalau perawan itu inya berjuang sampai titik darah yang pertama. Kalau pahlawan inya berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah itu tatawaan pulang. Nah kada merasa kada itu. Di pahlawan lawan parawat ini maka para 17-an nah, maka tetangguhannya pas banget nih. Iya kan? Para 17-an nah, tetangguhannya apa aja? Perbedaannya perawan lawan pahlawan. Kalau perawan bila titik darah pertama tuh habis sebenarnya. Nah kalau pahlawan bila sampai habis titik penghabisan, nah itu namanya pahlawan. Nah jadi kita hindari nangka kaya itu, hindari pandiran nangka ada jadi badas kita, hindari pandiran nangka ada bermanfaat kita. Jika baca salawat tadi itu baca tangguhan tadi, nah nyata sudah dapat pahala. Ya kan, jika baca salawat tadi itu, jika ada pembaca salawat itu pada raminya ya nama kumpulan tadi, nah sambil minum kopi, sambil makan pais, kada kerasaan kada tuh 5 pais habis. Di warung tadi tuh abut mencari sandal, mana sandalku, sekalinya harap tak tutup daun pais, saking banyaknya tuh menumpuk daun pais tadi tuh, ya kan? Nah, kita kerasaan lagi sandal hilang.
Gohok sini mencari, sampai dikiki-kiki, nah di sini yang tukang warung, ini sadar kian tadi sini dia duduk, ambil pais banyak-banyak. Nah, jadi jangan sampai kita menggunakan apa tunarannya muntung kita ini hanya untuk bergayaan aja. Kalau ada faedahnya, kada ada manfaatnya, malah itu mendatangkan badatawaan aja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumaziruhu. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau perbantahi akan seseorang daripada saudaramu dan jangan engkau pergurau-gurau akan dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu bahwa yang ditegahkan daripada bergurau-gurau itu yaitu berlebih-lebihan, karena bahwa yang demikian itu membawa pada membanyakkan akan tertawa. Nah ini yang dilarang lah. Dan membanyakkan tertawa itu mematikan akan hati dan menggelapkan akan dia. Jadi nang ditegah itu ujar Imam Al-Ghazali nang berlebihan, nang tawa menghalangkan lah, ya kan? Nah sehingga membawa tatawa nama ngalangkang tadi itu akibatnya bisa mematiakan hati dan menggelapkan akan hati tersebut. Nah itu nang dilarang. Bagagayaan nang batatawaan, baik bagagayaannya lawan perbuatan atau bagagayaannya tadi lawan omongan. Nah sehingga batatawaan, nah tatawaan nang keluar dari mulut kita itu nang membawa akibat karena hati itu mati dan hatinya gelap. Baik tadi pakai omongan atau pakai apa tuh gawian, pakai perbuatan. Lalu dengan adanya perbuatan yang lucu tadi juga lalu membuat tertawa. Nah itu nang dilarang. Omongan tadi sudah, ya kan? Nang bersambut kisah, nang bersambut tatangguhan sudah. Perbuatan kang pulang kayak apa? Nah ini nang kayak para 17-an nih, nah. Lalu mengadakan lomba. Lombanya tuh lalu kayak lucu-lucu tatawaan, darau tatawaan. Oh. Nah, darau tatawaan kayak nata. Ya kan? Nah, lalu itu pun nang tatawa tadi menjadikan bersanda-sanda, bergurau-gurau juga masuk tadi, walaupun diawali dengan perbuatan dahulu, lalu karena mengundang tatawa. Nang tatawanya ini nang membuat hati jadi mati dan gelap. 17-an ibu-ibu tuh ya kan umpat lomba balap karung misalnya apa? No buka ya betul, buka-buka kayak kejuruan mbak ibunya, tatawaan jadinya, ya kan? Tatawaan jadinya tuh, apa ada faedahnya tuh? Nang tatawaan tadi itu nang dilarangnya, itu nang jangan kita lakukan karena tadi bisa mematikan ke hati. Nah ini maka parat di 17-an ya Pak, ya kan? Kamu sudah 17-an, ya kan? Nah betul, pas semangat memperingati ini. Padahal kalau bagusnya 17-an itu kita bertahlilan, bahaulan, haul jamak untuk siapa? Untuk Tuhan pahlawan kita. Daripada 17-an naik pinang, ya kan? Itu boleh aja Bang, nak kait boleh ya, ada larangannya juga. Tapi karena masuk dalam pembicaraan kita di sini, baca tawaan karena itu ya kan? Nah mengalangkan tertawa melihat bapak naik pinang itu kan, ya kan bertawaan karena. Nah ini nah dilarang. Bertiga berempat naik pinang, nah ya kan? Rabit selawar, nah ngeliat berundun tatawaan, ya kan? Nah jadi
Boleh aja kita merayakan tuh nang sebagusnya pulang temen kita nak merayakan itu baca tahlil, baca apa tuh, baca doa arwah, dihadiahkan lawan bubuhan pahlawan, itu lebih berguna daripada kita merayakan kayak itu. Kada ada larangan apa kada, tapi nang lebih bagus lah. Ya karena lebih bagus. Insya Allah malam ini kita dapat tahlil, kita sampaikan pahalanya kan, insya Allah kita hadiahkan pahalanya lawan bubuhan pahlawan. Bangun kada ada buat pahlawan, kita kata kawan duduk kayak ini kan, ya kan? Di sini dibuat Jepang, bubuhan Belanda, kita kata kawan duduk kayak ini. Ini berkat apa? Berkat mereka memperjuangkan dengan keringat bahkan dengan darah. Jangan hanya kita peringati mereka dengan galak tertawa aja. Ya kan? Perjuangan mereka itu kan dengan tenaga, dengan keringat, bahkan dengan air mata dan dengan darah. Jangan hanya sekedar kita memperingati mereka itu dengan bertatawaan dan berlucuan aja. Kita peringati dengan apa tuh, baca doa tahlil dan itu hadiahkan lawan mereka. Nah khususnya mereka yang beragama Islam, mereka memperjuangkan. Nah kita kawa beragama, kawa kita bersilaturahmi, kita kawa duduk majlis taklim, kita kawa sembahyang berjamaah. Itu berkat siapa? Berkat mereka yang berjuang untuk kita. Nah kita peringati itu ibaratnya dengan tahlil, dengan menghadiahi mereka. Kalau menghantam bau lomba-lomba, ya ada apa-apa juga, ada salah juga. Ya kan, untuk apa tuh, untuk merekatakan antara masyarakat satu dengan yang lainnya, atau tak kumpulan rami sekampungan itu ada jadi masalah juga. Tapi nang iyanya tadi itu mungkawan itu betahlil, mbak upacara misalnya betahlil satu rumah, atau paling kada di dalam upacara kirim Fatihah untuk para pejuang-pejuang. Kalau kita kan berdoa masing-masing, berdoa dimulai ya. Nah ya betul. Nah betunduk tuh baca Fatihah niatakan untuk bubuhan siapa? Untuk bubuhan para pahlawan. Itu ada mengenang juga atau mengirimi bubuhan pahlawan tadi itu. Daripada kita bertawaan berlucuan kayak itu. Maka pula masyarakatnya katujuan kayaknya. Masyarakatnya katujuan. Napa katuju? Bahkan masalah bepintaan pacang 17-an. Nah, kada melihat apalagi aku kembali 100, nasiku aku kembali 200, nasiku aku kembali 1,5 juta. Ada bahasa sambatan lagi kan, ada beliliatan lagi kan. Mun sudah bepintaan pacang maulid, pacang isra. Nah, beliat dulu siapa yang memberi? Oh, banyaknya pembakal memberi. Misalnya Bang, kalau di bawahnya atau sedikit, nah ada yang sedikit, nah sama sedikit dengan aku juga. Nah, mun sudah maulid Nabi, amun sudah napa ngarannya, mun sudah Isra Mi'raj, ya Allah, malorakan duit tuh ngalih. Mun sudah pacang 17-an, pacang berdaramian tadi tuh, nah pacang bertawaan tadi tuh. Kada beliat lagi. Sidin nama mulainya. Aku sidin 500, sikong aku 1 juta. Nah, kalau aja lagi tuh. Ya. Nah, jadi kita mengenang mereka, dengan sebab mereka kita bisa beribadah leluasa kayak ini. Alhamdulillah dengan apa tuh, dengan rahmat Allah kita bisa merdeka kayak ini. Jangan kita masih dijajah, belum tentu kita bisa beribadah dengan tenang kayak ini. Nah, sehingga dengan datangnya 17 Agustus itu sakada-kadanya kita kirim Fatihah barang lawan para pejuang-pejuang yang sudah mengorbankan diri dan nyawanya untuk kemerdekaan kita. Nah, imbah tuh pulang tuh tajak di muhara rumah nih tuh, di halaman rumah tuh pulang bendera merah putihnya tuh. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda mengenang jasa mereka. Tuh, tajak bendera merah putih itu di mana? Di halaman rumah sebagai nama tuh mengenang mereka. Karena apa? Di kita nak merdeka bebas kita mengajak bendera. Seandainya kita dahulu dijajah tuh baru merdeka, kada kawa mengajak nang itu. Nah, bisa ditangkap Belanda, bisa diculiknya, bisa ditembaknya. Mun maandak apa tuh? Maandak bendera merah putih nang sewaktu dijajah. Nah, kita berkat merdekanya bebas kita maandak bendera itu, maka kita kada maandak lah.
Mereka hubungan pejuang tadi memperjuangkan agar bendera ini bisa tajam, bisa berkibar. Itu memperjuangkannya dengan apa? Dengan darah, dengan tenaga, dengan penuh keringat dan lain sebagainya. Itu perjuangan mereka untuk apa tuh? Saya kira bendera itu kalau berkibar. Mun kita ini siapa nama larang lagi kadada. Apa perjuangan kita? Nah, mengingat perjuangan itu kita tajam tuh sebagai tanda kita juga mensyukuri kemerdekaan tersebut. Nah, syukur alhamdulillah. Nah, awal menajak bendera ini karena tidak melarangnya, bahkan kita disuruh tuh untuk menajaknya itu. Suruh kan? Oh, disuruh kan? Ada disuruh kita tuh. Kalau disuruh kata salah aja. Yang penting kita niatnya memperingati orang-orang yang memperjuangkan agar bendera merah putih ini bisa berkibar di tanah pertiwi kita, di tanah kelahiran kita. Nah, lalu kita tajam. Jangan kita anggap enteng, ya kan? Nah, Bapak juga itu pada juga urusan yang doang agama itu ada juga diperintahkan oleh agama. Nah, walaupun ada diperintahkan oleh agama, tapi kita mengenang jasa-jasa pembunuhan pahlawan ini, ya kan? Bahkan waktu penjajahan tidak boleh mengajak bendera, ya kan? Pasti dirampasnya, bahkan orangnya bisa diculiknya, bahkan orang itu bisa dipenjaranya atau ditembaknya. Andak tuh bendera kayak itu. Nah, kita sudah bebas kayak ini, tinggal mengajaknya aja lagi, ya kan? Tinggal mengajaknya aja lagi. Siapa dah harga bendera itu? Nah, tukar, ya kan? Tukar tajam itu sebagai tanda kita memperingati dan mensyukuri kemerdekaan ini. Nah, jangan hanya memperingati ini hanya hanya barang-barang aja, baru lucuan aja, ya kan? Walaupun itu ada larangan juga boleh aja sekadar-kadarnya tuh kita untuk memperingati mereka tadi. Nah, baca Fatihah barang, masa Fatihah kali bisa misalnya tuh Fatihah aku hadiahkan lawan bubuhan para pahlawan Al-Fatihah. Nah, baca Fatihah lagi sampai yang untuk pahalanya lawan mereka. Nah, mana sih tadi? Ya kan? 17 Agustus nanti mumpung waktunya ya Bang. Nah, jadi kita jangan terlalu pina bararamian banan walaupun pada 17 karena apa? Karena bila bararamian bertujuan bantak tatawaan. Nah, tatawa inilah yang mengakibatkan hati kita menjadi mati, hati kita menjadi gelap. Lalu akibatnya bila hati itu mati, hati itu gelap, nah maka kebaikan-kebaikan itu tertutup lawannya. Bila hati itu sudah mati, hati itu sudah gelap, maka kebaikan-kebaikan itu akan tertutup lawannya. Nah, lalu dalam kebaikan itu ada senang. Dalam dalam hal ibadah itu ada suka. Itu kalau hati mati. Nah, jadi kita hati-hati jangan sampai banyak tertawa. Nah, itu aja kan. Jangan sampai banyak tertawa. Mun kada sing tertawaan pulang tuh kada rami juga hidup ini, ya kan. Nah, tapi nang dianggap tadi nang berlebihan. Ini nang larang berlebihan ini kada bagus. Ya kan? Nang larang berlebihan itu kada bagus. Coba pian baju panjang kepairan, nah bagus lah. Ya kan, jalan tengah jalan itu kada bagus itu berlebihan tadi dah. Jadi nang sadang-sadang nang pasnya aja kan. Ya tertawa ada waktunya, ya kan? Nah, kita kayak ini juga ada tertawanya, ada waktunya juga. Kadang tarus-tarus juga ketawaan ya kan? Ada waktu-waktunya tuh sekira apa? Sekira hilang mengantuknya, nah ya sudah. Mungkin kada mengantuk lagi hanya pulang kita nuntut ilmu pulang enggak. Kada juga kita serius juga ya serius ya kurang kita mau agama aja kada sing bertetawaan. Nah, kada tuh bisa ulang lah kita. Atau tertawaan aja, nah bila masuk ilmunya, mun tertawaan terus, maka pacar mati akan ke hati. Mun hati mati akan tertawa, ilmu tuh pada masuk juga. Nah, ini tuh jangan sampai kita banyak tertawa. Makanya maulah kita tertawa nih, maulah kita tertawa nih, surangan kan kawa kita tertawa. Nah, wayah ini tuh.
Dahulu orang bakumpul dahulu, lalu bakalakuan dahulu hanya tatawaan. Mun wayah ini hendak tatawa tuh tinggal buka HP aja. Nah, buka HP. Aplikasi apa yang pilih, misalnya TikTok misalnya, mau banyak banget di situ, mana cari tatawa tinggal ketik aja, ngakak, nah ya kan, enggak usah kali di HP itu, nah di apa tuh di aplikasi, misalnya TikTok tuh, tulis ya ngakak, nah timbulan video-video yang lucu-lucuan gitu, nah, lucunya kadang apa tuh ngarannya, kadang berlebihan macam-macam kayak gitu di situ, paham juga kan, tua-tua di TikTok. Saya paham mengapa TikTok di sini nih. Nah, aku tahu sih latok aja, nah latok itu. Ini TikTok naranya wah ini dah. Nah, jadi pun hendak apa tawa tuh kada usah turun ke rumah. Di dalam rumah aja tuh surangan bisa mengalahkan tertawa. Orang dahulu turun dahulu berempat berlima dahulu hanya bapak tuh berulang-ulang macam-macam dahulu tuh bapak namanya babak kelakuan dahulu tuh sekira ulah tertawa atau hanya tertawa kan mulai ini kita kada nah disurungi apa nah dipilih lagi aplikasinya macam-macam nih ya kan ada IG Instagram nah tahu juga belum pinnya ibu-ibu Instagramnya di sini aku nggak tahu tuh amas dia tuh beragam sih nah Instagram tuh lain amas gue nah itu namanya apa namanya itu aplikasi juga nih Facebook apa-apa kan. Nah, tapi kita bisa aja menggunakannya. Insya Allah bermanfaat aja. Bisa pulang menggunakan. Ulun kan ada juga bisi channelnya, bisi apa tuh bisi akunnya, mungkin hendak melihat akun ulun di TikToknya tuh. Nah, secuil hikmah. Nah, tulis di situ biar ada tuh akun ulun juga situ. Nah, tapi apa sih tuh? Nah, tadi itu kita ulun buat ya ceramah-ceramah kayak apa nah potong-potong kan ulun buat di situ. Secuil hikmah jangan kada ingat. Nah, lihat di situ follow ya kan follow ini orang ini kayak apa? Amun di mana tuh amun di YouTube-nya pulang enggak? Cari pulang channelnya Nutrisi Hati Santapan Jiwa. Nah, itu ya juga tuh itu bermanfaat insya Allah mudah-mudahan kan itu channel ulun juga kan nah, jadi wayah ini kita harus menyesuaikan juga tuh ya kan menyesuaikan amun kita naka ini aja ya kan kada ada perubahan jadinya nah kita mau umpati juga tapi harus dari segi positifnya jangan umpat yang negatifnya jangan lupa nah ini kayaknya ulun ngerekam nah tadi lo masukkan dulu di channel YouTube-nya tuh ya kan nah jadi hai guys biasanya tuh di YouTube adalah hai guys jangan lupa apa tuh like and share dan subscribe nah ya Allah hafal mana itu jadi melihat orang tuh kan usah turun ke rumah lagi hendak menuntut ilmu kau aja tuh di mana di channelnya di mana di media sosial tadi tapi itu juga tuh hendak hendak dakwahnya kah atau hendak nang baiknya kah hendak nang lucu-lucunya kah di situ tak kumpul sampai taat nah tinggal kita aja memilihnya nama-nama kita anggap bermanfaat nah, jadi kada ketinggalan juga atau mengumpati juga tapi mengumpatinya kita tetap dalam nah batu naratnya dalam provisi kita masing-masing ya kan nah jadi jangan ingat buka YouTube-nya lalu cari kita Nutrisi Hati Santapan Jiwa nah itu kata karena apa karena itu untuk mendengar ceramah mendengar nasihat agama mendengar tentang ilmu itu menjadi nutrisi hati menjadi santapan jiwa kita nah, jadi hati kita ini sama udah ulama hati kita batin kita ini lawan apa namanya lawan zahir kita ini sama kenapa samanya? Zahir kita perlu makan, batin kita, hati kita ini pun perlu makan. Zahir kita makan, batin kita perlu makan juga. Nah, kalau makanan zahir itu kan bermacam-macam.
Kayak itu juga makanan hati itu bermacam-macam. Nang sakira hati sigar, nang hati ini baik, nang hati barasih, nang hati kada gelap, tadi nang hati kada mati itu. Nah, apa makanannya? Nah, makanannya iya nang duduk nang kayak ini kita majlis taklim nang kayak ini adalah sarapan hati kita, santapan jiwa kita, nutrisi hati kita. Duduk nang kayak ini, ya kan? Ini nutrisi hati kita. Nah, bila duduk tadi itu bagagayaan, bagatawaan, nah itu penyakit hati. Pacang menyakitakan, menjadikan mendatangkan penyakit bagi hati dan menggelapkan bagi hati. Nah, itu yang dihindari. Jadi kita zahir perlu makan, batin pun perlu makan juga. Zahir macam-macam makanannya, batin pun juga bermacam-macam makanannya. Makanan batin, zikir, tasbih, baca Quran, apalagi kita. Nah, itu kan menghidupkannya kan. Nah, baca zikir, baca tasbih, baca Quran, beribadah, sembahyang, puasa dan lain-lain sebagainya, itu adalah makanan hati kita, itu adalah obat hati kita, dan itu adalah nang menyegarkan hati kita. Adapun makanan batin, adapun makanan zahir, nah seperti mana bermacam-macam makanan zahir tadi, nah kayak misalnya makanan zahir macam-macam tuh. Nah, itu juga hati kita. Kita kadang bila zahir ini lapar, sedikit kan lapar langsung cari makan. Kalau karena apa batin kita ini kita kadang merasakan adanya lapar, adanya haus di dalam batin kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada bilang dan daripada bergura-gura itu yaitu berlebih-lebihan. Karena bahwa yang demikian itu membawa pada membanyakkan akan tertawa, dan membanyakkan tertawa itu mematikan akan hati dan menggelapkan akan dia. Banyak tertawa itu bisa menggelapkan hati, bisa mematikan hati. Nah, ini harus kita hindari. Apalagi sampai tertawa mengalangkan. Nah, itu harus kita hindari, ya kan? Jangan banyak tertawa tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan lawan kita, sehari-sehari ini kita rasanya tuh pasti ada tertawa, ya kan? Oh, sehari-sehari ini rasanya tuh kita ada tertawa. Nah, tapi sehari-sehari ini kita adakah menangis juga tuh? Sebaliknya tuh pulang kita. Padahal Allah mengatakan apa tuh? Falyabku katsira falyadhaku qalila wal yabku katsira. Hendaklah kalian itu, ujar Allah, tertawa sedikit dan banyak menangis. Itu firman Allah tuh mengatakan falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Hendaklah kalian itu tertawa sedikit dan banyak menangis. Nah, lalu kita mau bangun, kita mau memikirkan dari firman Allah Ta'ala yang memerintahkan kita tuh sekira banyak sedikit tertawa, banyak menangis. Nah, diindahkan lawan diri kita. Dalam sehari-sehari ini rasanya aku rancak aja pang tertawa. Dalam sehari-sehari ini aku ada aja pang tertawa. Tapi dalam sehari-sehari ini pang aku tuh adakah menangis kadang-kadang. Menangisnya itu karena mengingat dosa, menangisnya itu mengingat karena banyaknya taat-taat yang kada kita gawi, menangisnya itu banyak waktu-waktu kita nang lapang, nang luang yang kada kita gunakan untuk ibadah. Menangisnya kita itu takutan lawan azabnya Allah Ta'ala, nang menangisnya kita takutan dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang menangisnya kita itu takutan dengan azab dan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adakah kita mau memikirkan nangka ini sampai bertitikan banyu mata? Mau tertawa kita tuh sehari-sehari rasanya ada bang terus tertawa. Nah, lalu kita balik pulang menangis bang, adakah kada? Ya, mungkin ada kita menangis.
berarti hati kita ini keras. Dengan kerasnya hati kita sehingga air mata ini menjadi beku, kada mau keluar. Itu gara-gara apa? Hati gelap, hati mati tadi itu, lalu kada mau menangis. Nah, dan indahkan kita seorang duduk bangun, apalagi tengah malam kayak ini. Duduk tengah malam nang sunyi nang gitu. Ya kan? Mikirakan untuk banyaknya pang dosa pun ini, banyak pang amal ibadah yang kada kugawi, banyak pang waktu luang yang kada kugunakan dan kada kumanfaatkan pacang beribadah dan lain sebagainya. Duduk nang itu lalu merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan, merasa banyak kehilapan. Nah, lalu menangis lawan Allah, sehingga menangisnya itu takutan kalau Allah ini murka lawan aku, takutan kalau Allah ini memasukkan aku dalam neraka, mengadab aku dalam nerakanya. Nah, lalu menangis itu naranya menangis takutan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kita nang kayak ini sehari-sehari ada kata, atau seminggu tuh ada kata, atau bahkan sebulan sekali tuh ada kita nang kayak ini tuh. Mungkin kita kada suah menangisi tentang kelalaian kita, tentang banyaknya dosa-dosa kita, berarti itu ada alamat, ada ciri kalau hati kita tuh bermasalah. Hati kita tuh keras, hati kita tuh mati, hati kita tuh gelap. Nah, hindari ya itu nang pacang menggelapkan hati itu. Nah, nang pacang menggelapkan hati yaitu adalah banyak tertawa tadi itu, bergaya-gaya dan bersanda-sanda dan bergurau-gurau. Itu adalah salah satu penyebab daripada membuat hati menjadi mati karena banyak tertawa tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu al-kalimata liyudhika biha ashabahu wa yahwi biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifan. Artinya bahwasanya seorang laki-laki berkata ia dengan satu perkataan supaya jadi tertawa-tawa dengan dia taulangnya, maka sebab yang demikian itu dijatuhkan akan dia di dalam api neraka jahanam 70 tahun lamanya. Kita mah anggap biasa aja nih, padahal yang mau memikirkan hadis ini nah. Apa tuh? Seseorang laki-laki berkata ia dengan suatu perkataan. Jadi berucap dengan suatu ucapan, agar apa ucapannya itu? Supaya kawannya, taulannya itu tertawa. Nama ulah kawan tertawa dengan ucapan tadi. Maka sebab yang demikian itu dijatuhkan akan dia di dalam api neraka jahanam 70 tahun lamanya. Dijatuhkan, dimasukkan dalam neraka berapa? 70 tahun. Seumur hidup pun istilahnya tuh putusan hakim ya kan, putusan hakim diputus 70 tahun, seakan-akan tuh putusan seumur hidup kita. Sekali tak tawa, mana nawa akan orang aja, sekali membuat orang tak tawa aja, maka akan dimasukkan dalam api neraka selama 70 tahun. Ini 70 tahun ini pulang kita kada tahu, nah apakah 70 tahun hitungan akhirat atau hitungan dunia. Nah, kita kada tahu juga nih. Mau hitungan dunia kan 70 tahun lawas, apalagi mau hitungan akhirat 70 tahun. Nah, itu tambah lawas lagi. Nah, sehingga mun kawah itu kita jangan banyak tertawa. Itu aja kan karena kita sambung membahasa, kita sama-sama bertahlil untuk memperingati dan mengenang para pejuang-pejuang
yang memerdekakan Indonesia ini. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ganjaran pahala dan ditempatkan sebagai orang-orang yang mati syahid. Mudah-mudahan mereka mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berkat berkumpul diambilkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dan segala urusan dikabulkan, dan segala hajat dan permohonan semoga kita dimatikan dalam iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat.